YouTube, kembali lagi bersama aku Gracelyn Estrelita. Sesuai di video sebelumnya yang aku bahas soal room tour, aku pernah bilang ke kalian kalau aku akan bahas bagaimana cara cari tempat tinggal di Korea Selatan, Budongsan, dan lain sebagainya di video lainnya. So, hari ini aku mau bahas bagaimana cara cari tempat tinggal di Korea Selatan di video kali ini. So, kalian stay tune. Oke, langsung aja aku akan bahas bagaimana cara cari tempat tinggal di Korea Selatan berdasarkan jenis-jenis tempat tinggal yang pada umumnya ditinggali sama mahasiswa atau pelajar di Korea Selatan. Nah, yang pertama itu ada dormitory atau asrama. Dormitory atau asrama itu biasanya disediakan sama pihak universitas masing-masing. Jadi, kalau kita mau tinggal di asrama atau dormitory, kita tinggal kontak langsung ke pihak universitasnya. Untuk harganya, kalian bisa tanyakan sendiri atau cek langsung di websitenya mereka. Nah, sekarang aku mau nunjukin ke kalian salah satu website sekolah bahasa di Korea Selatan, yaitu website sekolah bahasa Chongsin Korean Language Institute. Kebetulan di website Chongsin KLC ini, penjelasan mengenai dormitory sekolah cukup detail, jadi aku mau nunjukin ke teman-teman semua. Dan kalau di Chongsin ini, mereka dormitorinya ada 2 tipe kamar, yaitu kamar untuk 2 orang dan 4 orang. Di sini ada langkah-langkah pendaftarannya juga, dan jadwal pendaftaran dormitory di setiap semester. Nah, kalian juga bisa lihat harga dormitorinya di sini untuk 6 bulan. Harganya ini belum termasuk makan ya teman-teman, tapi di dormitori kalau untuk listrik, gas, internet, dan semacamnya itu sudah termasuk. Dan di dormitori ini biasanya peraturannya lebih ketat, jadi nggak sebebas tinggal sendiri. Kalau dari pengalaman aku stay di dormitory, biasanya ada jam malamnya. Terus juga tidak diperbolehkan untuk bawa teman masuk. Kemudian di dalam kamar juga nggak boleh merokok, minum minuman beralkohol, dan juga tidak diperbolehkan untuk masak. Kemudian yang kedua itu ada Goshiwon atau Gostel. Nah, gimana Kak cara cari Goshiwon atau Gostel di Korea Selatan? Caranya itu banyak banget, tapi cara yang paling gampang menurutku adalah cari melalui aplikasi Nevermap. Jadi kalian bisa download dulu aplikasi Nevermap, kemudian kalian cari di aplikasi Nevermap Goshiwon. Tinggal ditulis aja Goshiwon di kotak search-nya Nevermap. Nah, nanti akan muncul beberapa Goshiwon atau Goshitel. Dan di sana biasanya kalau Goshiwon itu sudah dicantumkan harganya. Nah, harganya juga berbeda-beda tergantung jenis atau tipe kamarnya Goshiwon tersebut dan juga tergantung Goshiwon tersebut. Maksudnya bagus atau enggaknya ya. Dan kalau Goshitel itu biasanya di Nevermap mereka nggak mencantumkan harga mereka, tapi biasanya ada websitenya mereka di sana. Kalian tinggal masuk aja ke websitenya mereka dan kalian lihat jenis atau tipe kamarnya mereka, seperti apa fasilitas yang diberikan sama mereka. Dan kalau misalnya kalian kepo soal harga, kalian bisa tanya ke Gositelnya tersebut, bisa melalui website atau juga bisa melalui Kakao Talk atau nomor telepon yang sudah diberikan sama mereka di websitenya mereka. Nah, untuk harga Goshitel itu rata-rata sekitar 500.000 won sampai 700.000 won tergantung jenis tipe kamarnya. Kemudian kalau Goshiwon itu rata-rata harganya itu 200.000 won sampai 300.000 won. Tergantung juga Goshiwon sama Gostelnya. Maksudnya tergantung fasilitasnya mereka gimana, kemudian bangunan lama atau bangunan baru. Semakin bangunan baru pastinya semakin mahal kan teman-teman. Oke, itu aja soal Goshiwon atau Goshitel. Oke, kalau sekarang aku mau nunjukin ke kalian bagaimana cara aku cari Goshiwon dan Goshitel di Nevermap. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di kotak search kita ketik Goshiwon atau Goshitel, kemudian akan muncul listnya Goshiwon banyak banget. Di sini kita juga bisa lihat alamat Goshiwon atau Goshitel, kemudian jam operasionalnya mereka, cara untuk daftar, dan ada websitenya mereka juga. Kalau penasaran interiornya kira-kira seperti apa dan fasilitasnya apa aja di dalam Goshiwon atau Goshitel tersebut, kita bisa cek melalui foto di Nevermap atau bisa juga ke website mereka langsung. Di sini kita bisa lihat juga ada one room tel. Jadi Goshitel, one room tel atau living tel itu semua sama aja. Kemudian di Nevermap ini biasanya ada blog review dari orang-orang atau biasanya review dari penghubung atau agent.
Aku di sini mau nunjukin ke kalian beberapa contoh goshiwon atau goshitel yang ada di Korea Selatan. Jadi kita kurang lebih bisa punya gambaran seperti apa goshiwon atau goshitel yang ada di Korea Selatan. Mari kita cek. Ini kita bisa lihat salah satu goshiwon ada harga untuk pria dan wanita. Nah, harganya per bulan itu 250.000 won. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 3.250.000 rupiah. Nah, kalau di sini harganya 300.000 won, berarti kalau dirupiahkan sekitar 3.900.000 rupiah. Kalau yang di Sweet House Goshiwon ini kita bisa lihat harganya sesuai dengan tipe kamar. Ada harga untuk single room minimum dan single room maksimum, kemudian ada harga untuk double room minimum dan double room maksimum. Kalau cari di Nevermap ini enaknya kita bisa cari goshiwon atau goshitel sesuai dengan lokasi yang kita mau dan kita bisa tahu lokasinya secara detail. Caranya kita pusatkan lokasi yang kita mau atau search dulu di kotak search. Misal kita punya rencana untuk tinggal di daerah Seoul National University of Education Station. Kita ketik kemudian kita search dan pusatkan di daerah tersebut. Kemudian setelah itu kita bisa search goshiwon atau goshitel di daerah tersebut. Dan di sini aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya tanya harga melalui website goshiwon atau goshitel. Pertama kita ke website goshiwon atau goshitel tersebut, kemudian klik Q&A atau muni bahasa Koreanya, dan kemudian kita klik yang Geulsegi atau writing. Di sini ada irum, bi밀번호 atau password. Jadi di sini kita buat password biar pertanyaannya nggak bisa dibaca orang lain. Kemudian ada email, jemok atau judul, dan yang terakhir ada neong atau konten isi pertanyaan kalian. Kalau sudah diisi semua, kalian tinggal submit dan tinggal tunggu balasan dari mereka. Kita bisa cek juga fasilitas apa aja yang diberikan di goshitel tersebut melalui website mereka. Dan kalau kita masih belum terlalu paham bahasa Korea, kita bisa translate websitenya ke dalam bahasa Inggris. Selain itu, kita bisa lihat juga interior kamar di goshitel tersebut melalui foto atau bahkan video yang ada di website mereka. Dan ini aku tunjukin salah satu contoh balasan dari salah satu goshitel dari Q&A ku. Kayak kalau di Goshiwon atau goshitel itu biasanya dapat nasi putih gratis, kemudian kimchi, ramyeon, dan air mineral. Tapi air mineralnya tuh bukan air mineral yang seperti ini ya teman-teman. Air mineralnya itu biasanya yang filteran. Nah, kalau di beberapa goshitel itu juga kadang ada kayak seasonal menu. Nah, seasonal menu itu kayak kita dapat roti, kemudian sandwich, telur, atau lain sebagainya. Nah, ini salah satu premium goshiwon yang ada seasonal foodnya. Ada buah, telur, roti, ice cream, dan kalau di goshiwon biasanya deterjen itu free.
Oke, sekarang kita langsung aja move ke bagian yang nomor 3. Di bagian nomor 3 ini ada one room, two room, dan apartemen. Nah, one room sama two room ini biasanya ada yang di villa atau di office style. Nah, villa sama office style apa sih bedanya? Kalau setauku ya, villa itu biasanya yang nggak ada liftnya. Jadi orang-orang di sini tuh sebutannya itu villa. Tapi kalau office style tuh biasanya yang ada liftnya. Sedangkan kalau di villa itu rata-rata kebanyakan biasanya lebih murah daripada di office style. Kenapa? Karena kalau di office style tuh ada biaya maintenance fee-nya. Nah, biaya maintenance fee-nya itu biaya apa sih? Biaya lift, kemudian biaya lampu lorong dan lain sebagainya. Nah, kalau di Korea nyari one room, two room, apartemen itu kalian bisa cari di Budongsan. Jadi kalau ke Budongsan, aku juga saranin kalian bawa atau minta ditemenin sama teman kalian yang bisa bahasa Korea. Atau orang Korea juga boleh, malah lebih bagus. Karena kalau kalian mau tinggal di one room, two room, atau apartemen itu biasanya ada sistem kontrak. Jadi kontraknya itu per tahun. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, biasanya rata-rata sih 1 tahun atau 2 tahun. Nah, sebenarnya itu ada aplikasi yang kalian bisa cari one room atau two room di Korea Selatan, yaitu aplikasi Jikbang dan Dabang. Tapi aplikasi ini itu biasanya gambar sama aslinya, kemudian harganya itu juga nggak asli gitu. Jadi banyak yang palsu. Nah, kalau sekarang aku mau nunjukin cara cari tempat tinggal di Korea melalui aplikasi Jikbang atau Dabang. Sebagai contoh aja, ini aku cari melalui website Dabang, tapi kalian bisa juga download aplikasi Jikbang atau Dabang. Dan di aplikasi Jikbang atau Dabang, kita bisa filter apa yang mau kita cari. Jadi tinggal diatur aja. Nanti opsinya akan keluar sesuai dengan filter yang sudah diatur. Di sini kita bisa lihat ada beberapa one room dan two room yang tersedia. Menurutku dengan adanya aplikasi Jikbang dan Dabang ini sangat membantu banget buat orang-orang yang lagi cari tempat tinggal di Korea, terutama untuk foreigner seperti kita. Aku tunjukin ke kalian salah satu one room di Dabang. Nah, ini one room dengan deposit awal 1 juta won, kemudian wholesale-nya 300.000 won. Kemudian ada penjelasannya juga di bawahnya. Di sini Gwanribi atau maintenance fee-nya apa aja. Terus ada penjelasannya juga wholesale plus Gwanribi, jadi total 400.000 won per bulan. Kalau dirupiahkan 5.200.000 rupiah. Fasilitasnya apa aja? Dan kita bisa cek juga lokasinya di mana. Dan kalau kalian orangnya penasaran dan kepo seperti aku, seperti apa sih gambaran one room di Korea Selatan? Atau dengan deposit harga segini, kira-kira aku bisa dapat one room yang seperti apa ya di Korea Selatan? Itu kalian bisa cek di Naver atau di YouTube. Dari pengalaman aku, sebelum aku terbang ke Korea Selatan, aku selalu cek di YouTube. Beberapa budongsan di Korea Selatan itu mereka juga buat video di YouTube atau buat channel di YouTube. Dan biasanya mereka menunjukkan one room dengan harga tertentu. Kalian bisa cek sendiri dan nanti aku akan kasih linknya di bawah sebagai contoh aja. Nah, ada juga yang tanya, Kak, kalau cari one room di Korea Selatan dari Indonesia itu kira-kira bisa nggak ya? Aku nggak tahu dari Indonesia itu bisa apa enggak melalui aplikasi Jikbang dan Dabang itu bisa atau enggak, tapi aku benar-benar nggak saranin kalian cari dari Indonesia. Kenapa? Karena banyak hal yang perlu kalian pikirkan gitu loh. Walau ke Budongsan aja kita perlu kayak ke beberapa tempat atau unit baru kita bisa srek dan nggak bisa langsung kan pastinya. Terus kita juga butuh kontrak juga, seperti yang tadi aku bilang tadi, butuh perjanjiannya, terus bayar ke budongsannya, dan lain sebagainya, itu perlu kalian pikirkan juga. Gak cuma itu aja sih, banyak hal lain yang perlu kalian pikirkan. Seperti tempat tinggalku ini deket gak ya dari subway station? Tempat tinggalku ini deket gak ya dari halte bus? Tempat tinggalku ini deket gak ya dari convenience store? Kemudian, aman gak ya kira-kira untuk aku tinggal sendirian di sini? Nah, itu perlu diperhatikan juga, karena kalau di Indonesia kita kan pasti banyak kendaraan, ada sepeda motor, ada mobil. Rata-rata kan kita pakai kendaraan setiap harinya. Tapi kalau di Korea rata-rata kan kita jalan kaki. Jadi kalau misalnya
di Seoul kayak di Silimdong, di Bongchongdong, kemudian di Naksongdae, SNU itu banyak banget tempat tinggal yang menanjak. Jadi kalian harus tahu kan, kalau misalnya kalian carinya dari Indonesia, bagaimana kalian tahu? Dan untuk harganya, kita tahu kan kalau di Korea Selatan itu ada sistem wolse dan jonse. Jadi kalau sistem wolse itu di awal kita tetap bayar uang depositnya, kemudian per bulannya kita tetap bayar uang per bulan plus KWNDB, gas, listrik, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau jonse itu kita di awal ngeluarin deposit jauh lebih banyak daripada depositnya wolse, tapi bisa dibilang per bulannya itu gratis. Jadi kita cuma bayar KWNDB-nya, uang gas, listrik, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Korea itu sistemnya itu juga kayak tulisannya itu ada 100 per 50, 200 per 30. Itu artinya bukan 100.000 per 50.000 ya teman-teman. Jadi 100 per 50 itu bacanya deposit atau bajenggem itu 1 juta won, kemudian 500.000-nya itu per bulannya. Itu biasanya belum termasuk KWNDB-nya. Tapi kadang ada juga wonroom yang nggak ada KWNDB-nya. Tapi itu jarang banget teman-teman, kebanyakan pasti ada KWNDB-nya. Nah, kalau ditanyain atau kalau kita tanya sama orang Korea, berapa sih kira-kira deposit atau bajenggem yang harus kita keluarkan untuk bisa dapat wonroom di Korea Selatan? Nah, rata-rata pasti mereka jawabnya depositnya itu biasanya 5 juta won sampai 10 juta won. Tapi ada juga deposit wonroom di sini yang cuma 1 juta won. 500.000 won juga ada, tapi jarang banget dan biasanya tempatnya lebih kecil, jauh lebih kecil. Nah, deposit itu biasanya paling murah 1 juta won, kemudian ada juga 2 juta won dan 3 juta won. Ada juga tempat tinggal atau wonroom yang ngasih opsi. Jadi misalnya ya, kamu keluarin uang 1 juta won untuk deposit, nanti per bulannya tinggal bayar 500.000 won. Nah, kemudian kalau misalnya depositnya lebih tinggi 2 juta won, nanti per bulannya bisa lebih murah 400.000 won. Kalau 3 juta won bisa 350.000 won untuk per bulannya. Seperti itu teman-teman. Kalau di wonroom atau two-room, semakin tinggi deposit atau bajenggem yang kita keluarkan di awal, maka akan semakin rendah biaya per bulan atau wolse yang kita harus bayarkan setiap bulannya. Nah, sedangkan kalau di Goshiwon atau di Goshitel itu kan nggak ada deposit atau bajenggemnya. Deposit paling kita di awal cuma harus ngeluarin 50.000 won, setelah itu juga nggak ada kontrak. Tapi kalau misalnya kita mau tinggal di one room atau two room, itu mesti harus kontrak minimal 1 tahun atau enggak 2 tahun. Kalau di tempat tinggalku ini, aku bayar deposit atau bajenggemnya itu 1 juta won, which is kalau dirupiahkan itu 13 juta rupiah. Kemudian untuk per bulannya atau wolsenya aku harus bayar sekitar 500.000 won. 500.000 won kalau dirupiahkan berarti 6.500.000 rupiah. Dan itu belum termasuk biaya listrik dan gas. Kalau air kan sudah termasuk, air kan gratis. Nah, dan kebetulan aku juga kontraknya itu selama 2 tahun di sini. Oke teman-teman, itu aja yang aku mau sampaikan ke kalian soal bagaimana cara cari tempat tinggal di Korea Selatan. Nah, kalau kalian masih bingung dan masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, kalian bisa DM aku di Instagram atau kalian bisa komen di video ini. Makasih banyak udah nonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!